Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang kira masuk? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah. Berarti kelas 10-4 ini sehat-sehat ya? Kita lanjutkan ke materi baru, yaitu ukuran penempatan. Tapi sebelumnya Ibu akan tanya dulu nih yang kemarin pelajaran ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu terdiri dari berapa? 3. 1 kemudian atau rataan hitung atau rata-rata. Yang kedua median. Apa itu median? Nilai tengah ya, atau data yang di tengah. Kemudian satu lagi modus. Apa itu modus? Data yang sering muncul ya. Pelajaran yang kemarin ada yang masih belum mengerti? Ada yang perlu dibahas PR-nya? Ada yang mana? Nomor 9. Ya boleh. Siapa yang mau ke depan nomor 9? Ya boleh, Sisil ke depan, silakan. Soalnya ibu hidupkan dulu ya. Terangkan. Jadi yang di sini dari histogram ini yang dibahasnya itu modusnya. Kalau untuk histogram gak usah cari tepi bawahnya lagi karena udah dikasih tahu di gambarnya ini ada tepi bawah dari si modusnya yaitu 45,5. Dan untuk si kelas modusnya 46, dari 46 ini sampai kelas 50. Untuk intervalnya atau panjang kelasnya 5, jaraknya ini 5 ya. Nah, lanjut aja ke rumus. L plus C dalam kurung D1 per D1 plus D2. Nah, D1 ini adalah si nilai atau si frekuensi dari kelas 46-nya berapa. Dari sini. Jadi rumusnya ini adalah ini ya teman-teman. Tinggal masukin aja, tapi untuk D1-nya ini dari nilai si 46 sampai 50-nya yang 20, terus dikurang yang sebelumnya. Yang sebelumnya ini 17 kan? Dikurang sebelumnya berapa? Terus di yang D2-nya dikurang yang setelahnya yaitu 13. Nah, tinggal ngasilin aja. Jadi 5 kali 3 per 10 yaitu 1,5. Nah, 1,5 ini ditambah 45,5 sama dengan 47. Mudah nggak sih? Ada pertanyaan yang barusan? Pertanyaan yang barusan? Ya. Kenapa Sisi yang ngambil kelasnya yang 46 sampai 50? Kenapa yang ini? Karena modus itu yang sering muncul. Berarti yang paling tinggi ya? Iya. Jadi sudah cukup untuk bahasan yang kemarin? Sudah. Kita lanjut berarti ke pembahasan yang baru ya, yaitu tentang ukuran penempatan. Ukuran penempatan ya. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah membagikan LKS dulu. Jadi kalian silahkan pelajari dulu. Nanti 10 menit kemudian kita bahas bareng-bareng ya. Kalau ada yang belum mengerti. Tapi kalau yang sudah mengerti, langsung berarti ke ayo berlatih, gitu ya. Silahkan dibuka LKS-nya. Sudah dibaca semuanya? Sudah mengerti ya? Yang belum mengerti yang mananya? Semuanya. Kalau begitu kita bareng-bareng bahas ya? Yang pertama yang akan kita bahas adalah ukuran penempatan. Tujuannya agar kalian nanti bisa mengidentifikasi apa itu ukuran penempatan. Ukuran penempatan ini terdiri dari Q1, Q2, dan Q3. Yang kedua, nanti kalian bisa menentukan nilai dari Q1, Q2, Q3 untuk data tunggal. Dan yang ketiga adalah bisa menentukan nilai dari Q1, Q2, Q3 untuk data berkelompok. Seperti itu ya.
Apa itu kuartil? Kuartil adalah ukuran penempatan yang membagi 4 bagian dari suatu data, sehingga ada Q1, Q2, dan Q3. Jadi kalau ini terbentang misalnya data, spidolnya ada kan yang lain. Kalau ini data misalnya terbentang gitu ya, maka kuartil itu membagi 4 bagian dari suatu data. Yang mudah kita membaginya 2 dulu, 2 gitu ya. Ini adalah tengah-tengah Q2. Kemudian bagi 2 lagi, ini Q1 gitu lah. Dan yang ini adalah Q3. Sehingga membagi 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4. Jadi datanya dibagi menjadi 4 bagian gitu ya. Untuk kuartil data tunggal yang ganjil, rumusnya adalah Q1 sama dengan X. X ini adalah data ke X ya, X sama 4 kali N plus 1. Untuk Q2 sama dengan X atau data ke X setengah N plus 1. Untuk Q3 sama dengan data ke X 3/4 kali N plus 1. Untuk data yang ganjil. Untuk data yang genap, rumusnya seperti ini. Q1 sama dengan X 1/4 kali N plus 2. Kemudian Q2-nya X 1/4 kali 2N plus 2. Kemudian Q3-nya X 3/4 ini ya, kecil ya, kelihatan 3/4 kali, maaf 1/4 kali 3N plus 2. Jadi membedakannya ini N, 2N, 3N. Depannya sama aja 1/4 ya, biar kalian tidak keder. Gitu ya. Kalau mau menggunakan rumus. Tapi seperti kemarin, untuk mencari Q2 itu sama aja dengan median karena adanya di tengah-tengah. Jadi Q2 itu sama dengan median ya. Jadi kita kemarin kan sudah nih, untuk mencari median caranya gimana? Untuk data tunggal seperti ini. Yang pertama diurutkan dulu dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, contoh 1 ya, tentukan nilai Q1, Q2, Q3 untuk kumpulan data berikut yang A-nya nih. Jadi yang pertama jawab, yang ini urutkan dulu dari data terkecil ke terbesar. Ada berapa banyak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ganjil ya, karena ganjil berarti tengah-tengahnya adalah yang ke berapa? Data yang ke 6. Berarti ini 5 ya, udah diurutkan ini. Yang ini 5 ke samping. Nah, ini langsung ketemu ini tengahnya. Tengahnya pasti ini adalah Q2. Q2 ya. Sama dengan 7. Nah, lihat ke samping ini kan ada 5 lagi datanya. Tengah-tengahnya ini adalah berarti Q1. Ke samping kanan berarti 5 juga datanya. Tengahnya adalah 8. Berarti Q3-nya. Lebih mudah dengan cara langsung ya. Kalaupun kalian mau pakai rumus silahkan. Mau nyoba pakai rumus? Boleh, coba satu aja ya. Coba Q1. Q1 berarti sama dengan ini ganjil tadi ya. Ganjil? Ganjil berarti gunakan rumus ya. Pertama ya, X data yang ke X ya 1/4 kali N plus 1. N-nya tadi ada berapa? N-nya 11 kan? Sama 1. Sama dengan data, ini TX maksudnya data yang ke ya 1/4 kali 12. Berapa 1/4 kali 12? Sama aja dengan 12 per 4. Berarti berapa? 3. X yang ketiga, data yang ketiga yang mana? 1, 2, 3. Tuh, begitu. Ngerti? Ya. Jadi enak pakai rumus, enak seperti tadi. Mau pakai rumus, mau pakai gini. Rumus, enak pakai rumus, boleh. Kalau mau pakai rumus silakan. Yang mau dibentangkan boleh, gitu ya. Coba kita cari yang B-nya. Yang B-nya kita urutkan lagi data yang ini dari data terkecil ke terbesar. Nah, ini mah kan genap ya. Kalau genap berarti tengahnya yang mana? Jadi rumusnya untuk mencari data ukuran penempatan itu carinya harus Q2 dulu, gitu ya. Kalau tidak pakai rumus. Kalau pakai rumus boleh tadi dari Q1, Q2, Q3.
Nah ini kan tadi genap. Genap berarti 3 ke kiri, 3 ke kanan. Tidak ada tengah-tengahnya kan? Jadi Q2-nya itu yang tengah ini 2 ini berarti dijumlahkan dibagi 2. 13 ditambah 14 dibagi 2. Jadi 13,5. Nah, ini tengahnya kan? Data ke kiri ada berapa? Ada 3 ya? Ke kanan juga ada 3. Berarti Q1 ini tengah-tengahnya yang 3 ini. Nah, yang ini. Gitu. Kemudian untuk Q3-nya berarti tengah-tengah data yang ini berarti 16. Seperti itu ya. Jadi terserah kalian mau menggunakan rumus atau seperti ini. Langsung aja dibentangkan kemudian dilihat tengahnya gitu ya. Enak yang mana? Yang di depan. Enak begini. Nah, terserah. Makanya Ibu ini cara cepat ya, tapi kalaupun ada yang mau pakai rumus silahkan. Ini adalah untuk data tunggal. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, kita langsung ke data berkelompok ya. Nah, data berkelompok rumusnya seperti ini. Q1 sama dengan maaf, ini bukan Q1 ya. I itu nanti kan ada 1, 2, 3 tergantung. Kalau I-nya diganti 1 gitu ya. Tapi kalau I-nya diganti 2 berarti Q2, L2, F2. Kalau Q3 berarti L3, F3 gitu ya. Jadi rumus umumnya QI sama dengan LI ditambah C kali I per 4 kali N dikurangi FK per FI. Sebenarnya FI ini kecil ya, tapi laptopnya suka tiba-tiba gesrek-gesrek jadi gede ya. Padahal kecil ini sebenarnya FI. Ya. Apa itu LI? LI itu berarti tepi bawah kelas QI. Berarti kalau kita mencari Q2 berarti tepi bawah kelas Q2. Kalau kita mencari Q3 berarti tepi bawah kelas Q3. Apa itu C? C-nya panjang kelas. Seperti kemarin ya sudah tahu. Kemudian ini I seperempatnya tergantung. Kalau kita mau mencari Q1 berarti 1/4. Kalau Q2 berarti 2/4 atau setengah ya. Kalau Q3 berarti 3/4 gitu ya. N-nya adalah banyak data nih, makanya ini harus dijumlah dulu berapa gitu ya. Banyaknya data ada berapa N-nya. Kemudian FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Kemudian FI-nya adalah frekuensi kelas QI gitu ya. Biar lebih mengerti lagi, langsung Ibu contohkan ini diketahui data sebagai berikut. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 berarti apa dulu yang kita harus kerjakan? Apa? Menjumlahkan data. Ada berapa yang jumlah datanya? 40. Wow, sudah pintar menjumlahkannya langsung. Jadi berapa? 40? Ya. 40 gitu ya. Jadi N-nya 40 ya nih. N-nya 40. Berarti kalau mencari Q1, rumus yang tadi ini berarti diganti I-nya dengan angka 1 ya. Dengan 1 ini 1, 1, 1 gitu ya. Jadi karena Q1 berarti 1/4 kali N, N-nya adalah 40. Berarti 1/4 kali 40 sama aja dengan 40 dibagi 4 berapa? 10 gitu ya. 10 itu data di mana? Di sini kan datanya baru 3, ditambah ke sini jadi berapa? 10. Nah, pas ini mah kebetulan. Jadi 10 ada di sini berarti ini kelas Q1. Kelas Q1-nya 61 sampai 66. Berarti tepi bawahnya Q1 ini nih 61 dikurangi 0,5 berapa? 60,5. Begitu ya? Panjang kelasnya berapa? Panjang kelas boleh dihitung dari 61 sampai 66, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Berarti ada berapa? 6. Ada 6. Gitu ya? Atau boleh juga 67 dikurangi 61 sama 6 kan? Kemudian banyak data tadi, ini harusnya di atas ya. Ini ada tadi 40. Frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Ini kan kelas Q1 yang ini. Frekuensi kumulatifnya berarti yang atasnya berapa? 3. Berarti 3 ya.
Kemudian frekuensi kelas Q1-nya berapa? 7 ya? 7. Nah, kalau sudah lengkap ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya ini kan Q1 sama dengan L1 ditambah C kali 1/4N min FK dibagi F1. L1-nya tadi berapa? 60,5. Kemudian ditambah C. C-nya berapa? C-nya 6. 1/4 kali N-nya tadi sudah berapa? 10. 10 dikurangi FK. FK-nya mana? Ini ya? 3. Jadi dikurangi 3/7. Gitu ya? Tidak boleh ini. Ini kan kurung ya. Kurung artinya kali ya. Tidak boleh 60,5 ditambah 6 dulu. Tidak boleh. Kenapa? Karena di depannya perkalian. Tidak boleh ya. Jadi ini tetap dulu. Ini 60,5. Kemudian yang ini tetap dulu 6. Kemudian 10 dikurangi 3 berapa? 7. 7 ya, dibagi 7. Kebetulan ini mah enak ya. Angkanya 7 dibagi 7 berapa? 1. Berarti 60,5 ditambah 42 dibagi 7 boleh. Gitu ya. Berapa 42 dibagi 7? 6. 60,5 ditambah 6? 66,5. Seperti itu ya. Nah, untuk mengerjakan Q2, Q3-nya juga sama langkahnya seperti ini. Berarti sama dengan kemarin median ya. Untuk Q2. Jadi Ibu tidak akan membahas Q2 karena sama dengan mediannya. Langsung kita ke Q3 aja ya. Masih ingat kan median Q2? Halo. Mau dibahas juga Q2-nya? Iya. Oh, boleh kalau begitu. Tolong dihapus. Untuk mencari Q2, berarti N-nya kan banyak data. Tadi berapa banyak data di sini? 40 ya. Berarti ini N-nya 40. Jadi setengah kali N berarti setengah kali 30 sama ya? 40. Setengah kali 40 berapa? 20. Seperti itu ya? Kemudian kelas Q2-nya. Berarti kalau 20 di mana? Tadi sampai sini berapa? 10. Sampai sini? 22. Berarti 20 sudah masuk sini ya? Jadi ini adalah kelas Q2. Gitu. Jadi kelas Q2-nya adalah 67 sampai 72. Tapi bawahnya berarti berapa? 67 dikurangi 0,5 sama dengan 66,5. Seperti itu ya. Panjang kelasnya pasti sama dengan tadi ya. Yaitu dari 67 sampai 72. Kalau dihitung ada berapa? 6. Ada 6. Tuh ya. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 6 ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Kelas Q2-nya kan yang ini, ya. Berarti sebelumnya ini kumulatif itu dijumlahkan ada berapa? 7 tambah 3? 10. Kemudian frekuensi kelas keduanya sama dengan 12. ini ya, 12. Nah, kalau sudah ada data ini, tinggal masuk aja ke rumus. Tadi kan rumusnya LI ya, I-nya diganti dengan 2. LI, Q2 sama dengan L2, berarti ya. Tadi kan rumusnya I sama dengan LI ditambah C kali 2/4N dikurangi FK per F2. Jadi LI, I-nya ganti, LI lagi, I-nya diganti dengan 2. Jadi Q2 sama dengan L2. L2-nya tadi berapa? 66,5. Seperti itu ya. Kemudian tambah panjang kelas 6. Ini kenapa 10 Ibu? Nah, biasanya Ibu pakai paste ya. C-nya 6, kemudian setengah kali N atau 2/4 kan sama aja dengan setengah ya? Setengah kali N berapa tadi? 20.
20 dikurangi FK-nya 10 per berapa? 12 kurung gitu ya. 6,5 ditambah 6 kali 10 per 12. Kalian boleh coret 6 dan 12 menjadi 1/2, atau boleh juga 6 kali 10 dibagi 12, terserah mau yang mana. 6,5 mau yang mana? Mau coret aja? Jadi mulai coret ya. Jadi 10 dibagi 2, gitu kan? Ini dibagi 6 kan 1, ini dibagi 6 2 ya. Gitu. Jadi 6,5 ditambah 2. Tambah ya. Kelihatan? Oh, maaf. Salah spidol. 5. Jadi berapa? 1,5. Nah. Gimana? Ada pertanyaan untuk kedua? Sudah ya, karena sama ini dengan kemarin yang median. Jadi kedua itu sama dengan median. Langsung ya ke ketiga. Kalau Q1 berarti 1/4 ya. Kalau 1/4 N dulu yang dicarinya. Kalau Q2 tadi 2/4 atau 1/2 sama aja. Berarti kalau untuk Q3 mulainya dari 3/4 kali N yang dicarinya. N-nya berapa? 40. 40 ya. Kenapa ibu ini 30 lagi 30? Nah, gitu ya. 40 ya. 40. Jadi 3/4 kali 40. Sama aja kan 40 dibagi 4? 10. 10 kali 3? 30. Nah, gitu ya. Q3-nya 30 di mana ya 30? Tadi kan sampai sini baru 22 ya? Sampai sini tambah lagi 10 berarti berapa? 32. Berarti ini adalah kelas yang tadi ini Q2 ya, ini Q3 berarti kelas Q3 yang ini. Jadi kelas Q3-nya 73 sampai 78. Artinya L3-nya itu 73 dikurangi 0,5. 73 dikurangi 0,5 sama dengan 72,5. C-nya panjang kelas pasti sama ya dengan tadi. Berapa panjang kelasnya? 6. Kemudian N-nya panjang kelas tadi 40 ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Sebelum kelas Q3 ini kelas Q3. Berarti kumulatifnya yang atas sebelum Q3 berapa? 22. Kemudian frekuensi kelas Q3-nya berapa? Yang ini ya, ini 10. Dan kalau sudah lengkap tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya berarti Q3 sama dengan L3 ditambah C kali 3/4 N. Ini 3/4 ya. Sudah kelihatan? Min FK per F3 ini teh. F3 ya. Nah. Jadi sama dengan Q3 sama dengan L3-nya tadi berapa? Berapa? 72,5. 72,5 ditambah 6 gitu ya. Kali C-nya berapa? Maaf, C-nya 6 udah ya. 3/4 kali N tadi berapa? 30 dikurangi 22 dibagi F3-nya 10 gitu ya. Nah gitu. 72,5 ditambah 6 kali berapa nih? 8/10 gitu. 72,5 berapa nih? 48/10. 72,5 ini ditambah ya, ditambah. Berarti tambah berapa? 4,8.
Berapa? 77/3. 72,5 ditambah 4,8. Oh, kalau lupa ya. Kalau menjumlahkan ini sama komanya ya. Ini berapa? 5 ditambah 8, 3 bawah 1, 7, 7. Gitu ya? Jadi 77,3. Mudah ya? Udah. Mudah. Apalagi ini kan rumusnya mirip-mirip dengan yang kemarin ya. Dengan Q2. Q2 itu sama dengan apa? Median. Ya. Kalau sudah mengerti, silahkan ayo berlatihnya. Dikerjakan di LKS masing-masing. Ayo berlatihnya. Sudah? Ada yang mau ke depan nomor 1? Ya, Dida, boleh ke depan. Jadi kan ini teh soalnya teh disuruh tentukan Q1, Q2, dan Q3. Jadi kan ini ada data, tapi datanya tuh belum urutnya dari sini teh. Jadi diurutin dulu. Nah, udah diurutin. Terus habis itu diketahui si pasti itu teh jumlah frekuensinya teh ada 11. Jadi Q2-nya teh tinggal 11 bagi 2 kan 6. Jadi data yang tengah itu ada Q2-nya berarti 5. Lihat ke data. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Buletin kedua ini. Ya. Terus di satunya kan dari data yang kedua ke sini teh Ke kiri. ke kiri dan ke kanan teh ada genap. Jadi pas di sini teh diketahuin si tengah-tengahnya teh ada 4 sama 4. Jadi 4 tambah 4 bagi 2, jadi di satunya ada 4. Ya. Terus Q3-nya juga sama kayak yang Q1. Pas di sini kan tengah-tengahnya ada 7 sama 8. Jadi 7 tambah 8 bagi 2, jadi Q3-nya ada 7,5. Iya. Betul ya? Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Mengerti ya? Coba yang bayinya siapa yang mau ke depan? Aku. Ayo, Wi. Diterangkan. Jadi Pertama, pertama-tama kita urutin dulu semua datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Udah gitu, karena di sini datanya semuanya ada 10, jadi tengahnya tuh ada 2. Jadi langsung aja ditulis di keduanya. 25 tambah 26 per 2 sama dengan 51 per 2, hasilnya 25,5. Terus udah gitu kita isi Q1, karena dari 25 ke kiri itu ada ganjil, jadi dia langsung aja diambil tengahnya 24. Terus karena kesini juga ganjil, langsung aja diambil di sini tengah-tengahnya 27. gimana? Yang lain betul nggak? Betul. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Terima kasih Winnie. Yang ke depan Ibu masukkan ke absen ya. Ya. Ini sebenarnya kan datanya data tunggal ya, data tunggal. Kalian bisa membayangkan nggak? Ternyata frekuensinya ini jumlahnya berapa? Kalau dijumlahkan ada berapa? 50. Ini lihat dari kumulatif, pasti 50 kan? Ya. Gitu. Kalau data dibentangkan 50, kebayang nggak? Kalau tadi kan yang nomor 1 itu hanya berapa? 11 gitu ya, kalau ini 50. Makanya diperkecil ke dalam tabel. Kebayang nggak kalau datanya dibentangkan? Bayar. Bayang ya? Kalau kebayang kan Q1 itu data yang ke berapa? Seperempatnya kan? Seperempat dari 50 berapa? 12,5 kan? 12,5 gitu. Kenapa mesti sulit? Gara-gara masuk tabel gitu ya. 12,5 di mana? Nah, ini data
yang ke 12,5 ini kan baru 3, sampai sini baru 12 ya. Berarti 12,5 itu sudah masuk kemana? Kemana angkanya? Ke bawah ini kan, ini ke sini ya masuknya. Jadi ke ini nih nilainya 6 gitu. Kedua, kalau 50 datanya dibentangkan, tengah-tengahnya kan di antara data keberapa? Data keberapa? 25 dan 26. Bukan bayang kan? Jadi data ke 25 dan 26. Di mana data ke 25 dan 26 itu? Sampai sini baru 12 ya? Berarti sampai sini berapa? Maaf yang ini ya. Ini tadi 9, yang ini jadi 21 ya. 21 ini sudah ada frekuensi ulangannya. Berarti 25 dan 26 adanya di mana? Kan ini baru 21. Berarti 23, 24 sampai 36 ini sudah ada di sini. Ya. Jadi data ke 25 dan 26 itu adanya di sebelah sini kan? Nih di sini. Berarti angka 7. Mudah kan? Untuk ketiga, data yang keberapa? Ke 3/4-nya dari 50. Berapa? 37,5. Di mana 37,5? Nah, ini kan baru 36 ya. 37 berarti masuknya ke sini ya. 37, 38 dan seterusnya sampai 44. Jadi datanya ini dia, ya. Tuh, mudah kan? Ada yang ke berapa tadi teh? 37 ya, 0,5. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ini data tunggal sebenarnya, cuma karena banyak ada 50 jadi dimasukkan ke dalam tabel. Jadi jangan kalian pusing gara-gara data tunggal. Oke, jadi di sini diketahui dulu banyak datanya. Udah dihitung ada 50. Terus kita nyari N. Ya, kita nyari seperempat N. Seperempat dikali N. N-nya itu 50. Jadi seperempat dikali 50 sama dengan 12,5. Kemudian ada kelas Q1. Kelas Q1-nya itu kita cari 12,5 itu di mana? Nah, 12,5 itu masuk di Q1E kelas yang 50 sampai 59. 50 sampai 59. Lalu ada L1 atau tepi bawah kelas Q1 yaitu 50 dikurang 0,5 yaitu 49,5. Kemudian ada C panjang kelas yaitu 10 dari 60 kurang 50. FK-nya adalah, nah ini ya, ini sebelum ini kan Q1, ini sebelumnya yaitu 6. Terus F1-nya adalah 7. Masuk rumus, L1 yang tadi udah dicari yaitu 49,5 ditambah C-nya 10 dalam kurung 12,5 seperempat N-nya yaitu 12,5 dikurang FP-nya yaitu 6 per F1-nya yaitu 7. 49,5 ditambah 10, 12,5 dikurang 6 yaitu 6,5 per 7, yaitu hasilnya 49,5 ditambah 6,5 dikali 10 dibagi 7 yaitu 9,3. Jadi 49,5 ditambah 9,3 yaitu 58,8. Ya. Ada pertanyaan? Gimana? Temanmu tadi menerangkan? Mengerti? Mengerti? Semangat atau semangat? Banyak datanya ada 50. Lalu dicari setengah N-nya 1/2 dari 50, 25. Di sini baru 13, sini 25, jadi kelasnya ini. Kelas Q2-nya jadi 60 sampai 69.
Tepi bawah kelas keduanya 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Panjang kelasnya 60 dikurang 50 sama dengan 10. Frekuensi kumulatifnya sebelum Q2 itu ini 13. 6,7 ya. Dari 6 ditambah 7. Frekuensi kelas Q2-nya yang ini 12. Masukin ke rumusnya, L2-nya 59,5 tambah 10 per 5 dikurang FK-nya 13 per 12. Ini 59,5 12 per 12. Ini 9,5. 10 kali 12, 120 per 12. 120 per 12. Ya. Lima 9,5. 120 per 12 itu 10. Jadi hasilnya 69,5. Betul ya. Gimana yang lain? Ada pertanyaan? Ada. Untuk ketiganya, apa mau dibahas juga? Ya, siapa tadi yang mau? Yang sudah? Mau ya? Ya, boleh. Ya. Jadi untuk menentukan tiga, itu yang pertama itu nyari 3/4 dikali 50-nya, hasilnya 37. Nah untuk yang kelas ketiga itu ditambah lagi di sininya tambah 13, 38. Berarti kelasnya ngambil yang 70 sampai 79. Untuk menentukan tepi bawah ketiga itu 70, yang ini dikurangi 0,5. Untuk panjang kelasnya 10, tandanya ada 50. Lalu frekuensi kumulatif sebelum ketiga itu adalah yang ini 25. Lalu frekuensi kelas 3 itu ada di sini Kelas berarti ketiga ya, itu lewat. Kelas ketiga. Oke, frekuensi kelas ketiga sama dengan kelas. Iya. lalu langsung aja ke rumusnya ngambil dari data dari sini. L3-nya 69,5. FK-nya ada 25. F3-nya 13. Ini 10 dikali 12,5, 120, 5, berarti 13. Hasil dari 69,5 ditambah 9,6 adalah 79 sama. Gimana, ada pertanyaan semuanya? Ada, mengerti? Ternyata matematika itu mudah ya? Karena masih ada waktu, cukup untuk kuis ya? Kuis sebentar ya. Yuk, tolong dihapus dulu ini. Mas.
kiri, kanan, kiri, kanan, kiri kan? Untuk yang kanan yang A, yang kanan yang I1, yang kiri yang B, yang kiri yang ketiga, ya? Ayo, silakan. Jangan lupa diberi nama. Ya. Sudah? Jangan lupa diberi nama dulu ya. Iya, Ibu. Iya. Baiklah Ibu akhiri pelajaran hari ini, tapi kita simpulkan dulu ya pelajaran apa tentang apa hari ini? Kuartil. Kuartil, yang ingatnya kuartil aja ya. Ukuran penempatan, yaitu satu. Sebenarnya ada 3 kuartil, desil, dan persentil. Tapi hari ini yang dipelajari adalah kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Iya, betul. Ada yang ingat tadi rumus dari kuartil ke-1 untuk data berkelompok? 1/1. Ya, coba. Siapa? Rijanti. Apalagi? 1/4. Itu untuk mencari N-nya 1/4 ya. Berarti Q1 sama dengan X 1/4 kali N tambah 1. bukan yang itu untuk mencari ininya kan, untuk mencari 1/4 N mah untuk mencari letaknya untuk data berkelompok. Ya. Q1 sama dengan kali itu mah kan kemarin itu mah modus ya, lupa lagi nih kayak kecampur dengan yang kemarin. Coba siapa yang mau memperbaiki? Ya, Rida. I1 sama dengan L1 tambah C dalam kurung 1/4 N kurang F terus F1. Iya, itu untuk Q1. Untuk Q2 Tinggal ganti aja jadi si Q2 sama dengan L2 ditambah C kali setengah N min FK per F2. Q3 Q3 sama dengan L3 ditambah C kali 3/4